itu belum terbuka Pak Aher. Hmm? Filenya mungkin sudah ke-download mungkin, Sudah. tapi Ini yang kalau ada di tampilan apa, masih bentuk WhatsApp ya. ah, udah sih. Iya. Bentar. Hmm, Ini sambil saya mulai dulu ya Pak Bapak ya. Yuk silakan. Ini pasti enggak? Ya, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum iyaya binafsi binafallah wa taqwanal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelum saya mulai izin ya, saya menyampaikan saya pribadi ya, dapat mengucapkan kepada Allah yang solehul amal ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, bila mana sebelum-sebelumnya kita pernah berjumpa ya, tapi barangkali ada yang terbesit apa namanya tutur kata ya, atau mungkin sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita masih sawal ya, Bapak, Ibu, semua yang hadir ya. Mungkin kita ini masih sawal, Ustaz ya? Ya, masih sawal. Masih. Nah, baik, alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1447 Hijriah. 26 Syawal, Syawalnya 29 hari. Berarti masih ada kesempatan berapa hari lagi? Sekitar 3 hari lagi ya. Barangkali yang puasa Syawalnya masih ada tinggal beberapa, nah itu masih ada kesempatan. Atau yang bertepatan dengan 14 April, ya 14 April hari Selasa ya tahun 2026 ya, kita dipertemukan kembali atas ridhonya Allah ya, anugerah dari Allah di majelisnya orang-orang yang beriman ya. Insya Allah yang hadir, yang masuk atau yang join di platform Zoom ini adalah hamba-hamba yang soleh ya. Yang hadir di sini adalah hamba-hamba ibadur Rahman. Salawat beriring Amin. salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Waalaikumsalam. terakhir, Nabi terakhir, Khotimul Anbiya, ya, penutup dari para nabi yang membawa risalah Islamiyah. Kepadanya kita beruswah, kepadanya kita meneladani. Karena begini, Bapak Ibu, jadi momen-momen seperti ini ya, momen-momen seperti ini ya, mungkin tidak didapati oleh saudara-saudara kita atau mungkin saudara dekat kita di sekeliling kita atau teman jamaah di masjid atau tetangga kanan kiri ya, yang mungkin notabene sama-sama beriman, sama-sama muslim, tapi mereka sudah mendahului kita ya. Kita berhusnudzon kepada Allah ya, kepada takdirnya Allah ya. Mungkin seperti mereka yang sudah mendahului kita itu, mereka dipandang oleh Allah apa namanya, sudah cukup amal baiknya ya, sudah cukup amal solehnya ya. Sedangkan kita yang mungkin hingga hari ini ya masih diberikan kehidupan ya, masih bisa bernafas ya. Nah, mungkin boleh jadi dipandang oleh Allah masih apa namanya, memerlukan banyak limpahan amal-amal ya, amal-amal solih ya untuk meraih yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dipandang juga masih apa? Harus mendapatkan banyak yang namanya kesempatan untuk istilahnya berintrospeksi diri ya,
mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang mungkin terkadang kita sendiri masih sering, termasuk saya mungkin ya, masih sering melakukan perbuatan yang menjerumuskan, yaitu perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Maka di tema yang kita kaji ini kan start again ya, kita memulai kembali. Halo, ini suara saya masuk Pak ya? Atau apa? Oh iya, masuk ya. Nah, itu kan temanya start again ya. Kita memulai kembali ya. Nah, atau istilahnya apa? Jangan istilahnya gini. Jangan kembali ke setelan pabrik ya. Maksudnya kan seperti itu ya. Nah, jangan kembali ke setelan pabrik. Apalagi kita sudah apa namanya melalui bulan yang mungkin apa namanya dinantikan umat Muslim di seluruh dunia ya, yaitu bulan bulan Ramadan itu. Sehingga ketika Ramadan ini sudah kita lewati, itu start again. Jangan sampai apa kembali ke setelan pabrik ya. Nah, atau kembali ke setelan awal. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jangan di reset pabrik ya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita meninjau ya, itu ketika kita dilahirkan ya, pasti lisan kita itu tidak pernah mengatakan kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Termasuk pandangan kita, mata kita tidak pernah selera memandang sesuatu yang apa tidak baik atau sesuatu yang mengandung unsur yang negatif, termasuk telinga kita, pendengaran kita. Itu pun juga tidak memiliki apa merasa mendengar yang tidak baik pula. Bahkan ketika kita dulu baru awal-awal berjalan, kaki kita oleh orang tua pasti dilatih untuk melangkah kepada hal-hal yang baik ya. Namun yang menjadi di saat kita sudah tumbuh dewasa atau bahkan apa namanya sudah pasca dewasa atau sudah melewati masa-masa itu yang hari ini mungkin masuk di masa apa lansia ya, tapi saya sendiri tidak pernah mengucapkan lansia, tapi pasca muda. Nah, karena pernah ada apa namanya itu, entah itu hoax atau apa ya, tapi oleh WHO pernah dirilis itu. Singkatnya seperti ini, orang di atas 100 tahun itu baru disebut lansia. Tapi kalau masih 80 sampai 90 tahunan ya, itu masih disebut dewasa ya. Nah, itu berarti kita belum belum masuk masa masa lansia atau masa tua itu sendiri. Atau masih pasca muda lah, istilahnya seperti itu. Ketika kita sudah beranjak dewasa atau hingga apa namanya masuk di fase-fase saat ini ya, fase-fase yang seperti ini atau dalam keadaan yang seperti sekarang ya, kadang kemudian keadaan yang seperti ini itu keluar dari fitrah yang semestinya. Padahal itu kan apa namanya ada hadis yang apa ya sebenarnya yang terlalu panjang ya. Cuma itu mungkin sering kita dengar ujung-ujungnya saja. Yaitu hadis yang apa namanya sanadnya tersambung pada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Itu pernah menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin mauludin ya," atau dalam riwayat yang lain, kullu mauludin ya, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Jadi setiap anak yang lahir ya, anak yang dilahirkan di muka bumi ini itu sejatinya apa? Illa yuladu alal fitrah. Pasti dia dilahirkan ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrahnya apa? Yaitu beragama yang hanif, beragama yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Bahkan dalam apa namanya riwayat ini bisa kita jumpai di kalau tidak salah ingat itu ada di tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi apa namanya tafsirnya ini Ibnu Katsir ketika membahas atau menjelaskan di Quran surat 30 ayat 30. Quran surat 30 itu surat apa itu? Surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayatnya ayat ke-30 ya. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Salah satunya mengutip riwayat ini dan juga ada salah satu riwayat juga. Jadi ada salah seorang sahabat dulu yang membunuh anak kecil ya. Lalu Nabi sampai kemudian di ujung hadisnya itu sampai menegaskan 2 kali, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh anak kecil. Sampai redaksi itu diulang 2 kali, sehingga oleh sahabat itu istilahnya memvalidasi atau istilahnya apa namanya menjelaskan, ya Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Padahal itu orang tuanya musyrik. Nah, kenapa anak kecil nggak boleh? Nabi sampai menegaskan, jangan membunuh anak kecil. Ya, karena tadi
meskipun orang tuanya apa namanya musyrik, orang tuanya kafir, orang tuanya muslim, tetap anak itu apa namanya dilahirkan dalam keadaan yang suci, yaitu beragama yang hamil. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa kok kemudian ada anak-anak yang Yahudi, anak-anak Nasrani, dan lain sebagainya. Itu tidak lain karena fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi orang tuanya yang membentuk mereka. Jadi habit atau habitat atau lingkungan atau tarbiyah dari orang tuanya atau pengajaran atau edukasi itu ya pengaruh dari orang tuanya yang membentuk anak itu menjadi kemudian anak-anak yang Yahudi, Nasrani, ya Majusi ya dan lain sebagainya. Maka lingkungan atau habitat ya atau apa bi'ah kalau dalam bahasa Arabnya itu ya. Itu yang membentuk keadaan kita berubah ya. Di mana kadang pandangan kita, mata kita memandang hal-hal yang salah dalam syariat ya, yang harusnya tidak boleh dilihat itu malah apa dengan sengaja maupun tidak sengaja kita lihat, termasuk telinga kita ya mendengar hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita dengar ya, termasuk apa namanya riba itu sendiri ya. Mungkin kalau dulu belum belum ada smartphone ya, belum ada gadget, hibah itu selalu identik dengan kumpul-kumpul. Tapi hari ini hibahnya melalui online. Bagaimana Ustaz? Nah, itu kan kita nggak mendengar ya, tapi membaca itu ya. Nah, termasuk itu ya, itulah apa namanya istilahnya apa namanya keadaan-keadaan yang seperti itu. Termasuk lisan kita ya dalam bertutur ya dari apa dari hal-hal yang semestinya tidak pantas untuk dikatakan ya bahkan dikatakan ke publik ya atau bahkan ke media sosial bahkan ya nah itu atau bahkan sampai dengan ujung kaki melangkah pada hal-hal yang kemudian tidak diperkenankan maka ada kesempatan yang mungkin kemarin sudah kita jalani ya yaitu Allah memberikan satu periode satu waktu ya satu masa ya, atau satu kesempatan dalam 1 tahun agar kemudian kita bisa mendapatkan keadaan yang sangat baik ya sehingga oleh Allah sengaja didesain waktunya dekat yang terbaik yaitu bulan Ramadan kan salah satu bahkan apa kitab suci yaitu Al-Quran diturunkan di waktu yang terbaik sendiri ya bahkan malaikatnya pun juga malaikat yang terbaik ya bahkan nabinya pun rasulnya pun yang menerima juga yang terbaik semuanya jadi komplit sudah itu sehingga di saat itulah kita yang masih diberikan kehidupan itu dilatih digembleng ya di apa namanya dibiasakan agar kita bisa senantiasa menjadi individu yang terus berbenah ya terus memperbaiki diri ya terus memperbaiki diri terus mengevaluasi diri kita ya sehingga kemarin ya di awal Syawal kita apa namanya kembali pada keadaan yang fitrah itu sendiri ya sehingga mungkin hadis ini juga sering kita dengarkan itu ya apa itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ya sehingga orang yang diberikan ampunan singkatnya ya dihapuskan kesalahannya ya di antara tandanya apa gugur dosa mata lalu kemudian mata atau pandangan kita tidak lagi kemudian melihat hal-hal yang salah lagi ya gugur dosa telinga pendengaran kita lalu kemudian telinga atau pendengaran kita lagi tidak mendengar ya hal-hal yang keliru lagi hal-hal yang berbau dosa lagi ya termasuk lisan kita gugur dosa lisan kita ya lalu kemudian lisan kita kemudian tidak mengatakan hal yang kotor lagi. Maka kemudian kita diberikan kesempatan ketemu dengan yang namanya Idul Fitri. Jadi itulah proses kita ya. Terus termasuk hingga bulan saat ini ya. Bulan apa namanya yang dinamakan Syawal ya atau bulan yang berada kalau dalam kalender Hijriah urutan ya setelah bulan Ramadan. Kalau kita ketahui bersama ya, jadi bulan Syawal itu secara tinjauan bahasa ya atau etimologi gitu ya itu bermakna irtafa'ah ya bermakna irtafa'ah asal katanya dari syala yashulu syaula ya itu maknanya apa irtafa'ah itu apa menaik ya meningkat apa meninggi ya nah sehingga di dalam salah satu kitab ya termasuk itu apa namanya jadi kamus yang itu khusus membahas kosakata yang ada di Al-Qur'an yaitu kamus Lisanul Arab ya karya yang menulis Syekh Ibnu Mandur itu menjelaskan dalam
dalam kamusnya itu ya, dalam kitabnya, dalam tulisannya itu, dalam karyanya dinamakan Syawal itu karena apa? Karena di hari-hari pada bulan tersebut yaitu bulan bulan Syawal itu kebiasaan unta jenis kelamin betina ya itu mereka kebiasaannya itu mengangkat ekornya ya mengangkat ekornya itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kondisi apa? Ada dua. Pertama untuk menunjukkan masa kawin ya yang pertama. Lalu yang kedua untuk menunjukkan bahwasanya apa namanya kandungan susu yang ada di tubuh onta betina itu sudah mulai berkurang, sudah mulai mengering. Makanya mungkin kalau entah ini cocokologi atau apa ya. Nah, inilah yang mungkin kalau dalam apa, tradisi di Indonesia mungkin ya, atau mungkin di Jawa atau mungkin di luar Jawa juga sama. Ya, di bulan Syawal itu banyak kondangan gitu ya. Nah, ternyata kalau ditelisik, oh ternyata yang dijelaskan di Ibnu Mandur juga apa namanya mengatakan demikian ya untuk oh ya kebiasaan onta itu sendiri ya. Nah, onta mengangkat ekornya untuk menunjukkan masa-masa kawin gitu ya. Makanya di apa di yang kita kita alami bahkan ya atau kita lihat mungkin hingga hari ini kan banyak orang-orang kondangan, gitu ya, banyak orang punya hajat nikahannya. Jadi singkatnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam tinjauan istilahi ya itu menjadi apa namanya sebuah isyarat ya, sebuah isyarat yang harusnya kita itu apa namanya merenungi ya bahwasanya setelah Ramadan, bulan Ramadan itu sudah kita lewati ya mungkin kurang lebih berapa hari ya, 26 hari ya atau mungkin ada yang 25 hari. Nah, atau istilahnya lebih dari 20 hari yang lalu itu yang sudah kita lewati itu semestinya apa? Kuantitas dan kualitas ibadah yang mungkin ketika Ramadan kita grafiknya menaik ya. Grafiknya terus menaik ya. Mengajinya, ibadah-ibadah yang lainnya termasuk ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib pun juga demikian. Itu harusnya apa? Ketika Ramadan tidak turun grafiknya. Nah, sesuai dengan apa namanya kosakata secara bahasa tadi harusnya meningkat grafiknya ya meskipun dalam tanda kutip Ramadan sudah meninggalkan sehingga kemudian penjelasan ini dikonfirmasi oleh ayat Al-Baqarah 183 187 juga nah, itu kan ayat yang kita hafal apa itu perintah puasa la'an lakum tattaqun kan ujungnya itu termasuk juga ayatnya tidak berhenti di 183 itu sampai berlanjut di halaman baliknya halaman ke-8 juz 2 kita redaksinya juga ditutup menggunakan takun sama-sama menggunakan takwa ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab Bapak Ibu kita kenal yang namanya kata kerja fiil mudhari. Kata kerja fiil mudhari. Ada dalam bahasa Inggris itu apa? Apa itu? Dan masa akan datang. Present ya, kayak present atau masa ya, yang dilakukan seperti itu ya. Nah, atau future itu bahasa Inggris kan seperti itu ya kalau di grammar. Bahasa Arab pun juga demikian ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan saat itu atau masa yang akan datang ya atau mustakbal namanya sehingga ini oleh para ulama ya dijelaskan bahwasanya implikasi maknanya apa ya sehingga menjadi orang yang baik menjadi orang yang biasanya di Ramadan itu apa namanya giat beribadah ya baik ibadah mandah maupun ibadah muamalah yang lain itu enggak hanya musiman saja ketika Ramadan saja sholatnya rajin nggak hanya Ramadan saja sholat sunnah rajin nggak hanya Ramadan saja bersedekah rajin bersedekah di bulan Ramadan nggak hanya Ramadan saja nggak hanya musiman saja justru apa ketika Ramadan sudah apa namanya sudah kita lewati ya sudah kita lalui ya maka esensi daripada takwa itu harusnya tetap konsisten meningkat ya bahkan ya itu terus apa diistiqomahkan nah cuma pertanyaannya istiqomah itu sulit Ustaz nah ya betul memang ya istiqomah itu sulit ya susah yang mudah itu ya istirahat tapi kalau nggak kita latih nggak akan pernah bisa kita ya bahkan tadi ya harusnya apa segala ragam amal soleh itu harusnya terus tetap istiqomah terus bertahan ya terus dipertahankan ya meskipun ya itu secara kuantitas sedikit ya misalkan sholat duha 2 rakaat tapi ketika konsisten itu malah lebih bagus daripada misalkan banyak ya mungkin hanya bertahan 1 bulan atau mungkin paling lama 1 tahun lah nah itu ternyata tahun-tahun berikutnya menurun malah nggak sama sekali sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah termasuk apa
apa namanya, sepertinya ini sudah pernah disampaikan juga ya waktu beberapa pertemuan yang belum kalah gitu ya. Sehingga apa value atau nilai dari konsistensi atau istiqomah itu sejatinya apa? Melatih hati kita biar apa? Stabil ya. Stabil dalam ketaatan kepada Allah itu sendiri ya. Biar konsisten, tegak lurus ya, tunduk patuh pada hukum-hukum Allah. Kapanpun ya, dimanapun, profesi apapun, karir apapun yang kita jalani saat ini tetap tunduk patuh pada hukum-hukum Allah itu sendiri. PR terbesar di negara kita kan tadi menjauh dari hukum-hukum Allah itu ya. Persoalannya simpel sebenarnya, cuma yang simpel ini kadang dianggap remeh sehingga menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan ya. Sehingga ketika kebiasaan itu yang buruk terus Habits. langsung ya, maka itu akan membuat hati itu tertutup nuktah sauda fi qalbihi. Itu kalau penjelasan Ibnu Katsir mengutip riwayat siapa itu lupa saya itu ketika menjelaskan khatamallahu ala qulubihim ya salah satunya yang menutup mengunci hati itu ya bukan Allah tapi manusianya itu sendiri. Ketika bertambah banyak amal salahnya ya itu hati itu akan terdapat nuktah. Nuktah itu apa? Titik ya. Nuktah sauda ya. Titik hitam. Ketika titiknya hitam sudah banyak maka disitulah hati itu sudah tidak bisa melihat ya. Makanya Al-Qur'an itu kan dengan tegas fa innaha la ta'mal absor ya. Wah, Sungguhnya yang tidak bisa melihat itu bukan mata fisik ya yang menempel di kepala kita. Tapi apa? Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang mati itu apa? Mata hati ya. Mata hati yang ada di dada kita itu sendiri. Ya. Makanya itu ya, ketika hati sudah mati itu sangat berbahaya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi value dari istiqomah itu sampai kemudian oleh Nabi itu ya oleh Nabi disampaikan bahwa ini loh ya ini loh amalan yang disenangi Allah ya amalan yang paling disukai Allah yaitu itu ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya hadisnya itu tersambung sanadnya kepada istrinya Nabi yaitu Aisyah ya kita jangan sampai salah apa namanya menyebut ya karena ada Aisyah ada Asia ya kalau Asia itu istrinya siapa Fir'aun ya tapi kalau Aisyah itu istrinya Nabi itu apa namanya pernah disampaikan seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ahabbul a'mali ilallahi ta'ala jadi amalan yang paling disukai oleh Allah itu bukan kuantitas yang banyak bukan tapi apa adwa muha itu uh, terus menerus berkelanjutan ya jadi tidak terputus ya tidak terputus. Sehingga oleh hadisnya itu berikutnya disampaikan, dijelaskan, wa in kolla, ya, kolla atau kodil kalau kita sering dengar ya. Wa in kolla, meskipun itu kuantitasnya sedikit. Ya. Yang menjadi hebat apa? Karena ada wamuha tadi. Karena sejatinya konsisten atau istiqomah itu melatih hati kita biar stabil ya. Biar tetap tunduk patuh pada hukum-hukum Allah, kondisi apapun ya, kondisi di atas, di bawah, di tengah, dan lain sebagainya, tetap tunduk patuh pada hukum Allah. Seperti itu. Maka apa yang dikatakan di lanjutan hadis itu ya. Maka wakanat Aisyah, kola wakanat Aisyah, ida amilatil amal. Jadi ketika Aisyah itu menekuni sebuah amalan tertentu, lazimathu. Jadi beliau atau istrinya Nabi atau Aisyah itu selalu apa? Selalu menjaganya atau selalu apa namanya? Melakukannya atau menekuninya. Nah, itu ya. Itu berarti apa? Tidak dilihat dari kuantitasnya, tapi apa? Untuk wamuhanya ya ada wamuha syukur ya kalau banyak terus istiqomah tambah lebih bagus tapi itu kan berat itu harus dilatih ya tapi kalau tidak dilatih tidak akan bisa ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah lalu kemudian ketika kita tarik dalam pembahasan kita ya uh, mungkin kita sendiri ya masuk saya pribadi ya kita sebagai manusia kan itu lumrah tidak seperti malaikat tapi bagaimana proof dari kemalaikatan ini tetap kita jaga ya yaitu apa mungkin kita sendiri sering menunda ya menunda ini khususnya untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik ya alah mungkin ketika kita dulu masuk di usia yang produktif nanti dululah tunggu masa pensiun. Nanti ketika sudah masuk masa pensiun nanti nunggulah ketika
nanti bisnis ini sudah selesai dikelola atau sudah diajarkan atau sudah diwariskan kepada anaknya sehingga tinggal menikmati hidup. Ternyata tidak sampai menikmati Bapak Ibu ya. Ya, kadang-kadang yang menjadi problem itu apa? Karena masih ada waktu nanti. Itu tugasnya setan berhasil ya. Masih ada waktu nanti, masih nanti. Realitanya kan demikian ya. Seringkali menunda untuk terus apa namanya memperbaiki ya, memperbaiki. Menunda untuk yang namanya bertaubat. Nah, setiap orang itu kan pasti punya yang namanya dosa, punya yang namanya khilaf ya. Atau kemudian kalau di dalam riwayat itu disebut taswifit taubah ya. Atau menunda-nunda memperbaiki diri, menunda-nunda untuk apa namanya bertaubat ya. Karena apa? Tadi ada anggapan, ada stigma ya, merasa masih ada waktu ya, nanti juga masih ada waktu ya, masih lama juga ya. Sekarang kan masih mungkin masih muda atau mungkin nanti juga masih ada beberapa tahun ke depan. Atau mungkin kalau kadang orang yang lebih pintar, saya sekarang masih 50 tahun. Misal kalau ukurannya Nabi kan 60 berapa 63 tahun ya. Nah, ini masih ada bonus, masih ada sisa beberapa tahun lagi. Kadang-kadang kan tidak demikian ya. Padahal apa kehidupan kita ini kan penuh yang namanya apa ketidakpastian ya, yang sehat ya atau mungkin tetangga kanan kiri kita atau anggota keluarga kita yang awalnya sehat mungkin bisa saja tiba-tiba sakit ya. Nah, pun juga demikian yang hidup pun juga yang masih hidup pun juga bisa meninggal, bisa wafat kapan saja ya, di mana saja bahkan wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut itu kan di juz 21 kalau tidak salah itu surat Al-Luqman ya akhir-akhir itu. Nah, itu kan juga demikian apa namanya sampai dinas itu oleh Al-Qur'an. Kita tidak akan tahu di mana kita akan meninggal, di bumi bagian mana kita akan diwafatkan. Itu kan penuh yang namanya teka-teki. Bahkan yang kaya pun dalam apa namanya kuasanya Allah bisa saja tiba-tiba menjadi orang yang sangat miskin misalkan, atau mungkin begitu juga sebaliknya, yang miskin mungkin bisa tiba-tiba mendadak menjadi kaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sehingga disitulah yang harus menjadi pertanyaan besar bagi diri kita, kalau bukan hari ini ya, kalau bukan sekarang, mau sampai kapan kita menunggu untuk kembali untuk istilahnya memperbaiki diri kita, atau apakah kita masih menjadi orang yang masih menunda-nunda ya, menunda-nunda apa? Untuk memperbaiki diri kita itu sendiri, untuk bertobat kepada Allah. Tentu taubatnya taubat yang benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, itu perbuatan-perbuatan yang apa namanya secara syariat tidak diperkenankan. Maka oleh Al-Quran itu kan apa namanya juz 28 ya, juz 28 surat ke 59 Al-Hasyr ya, halamannya halaman sebelah kiri ayat 18 ayat 19 ya. Bahkan ayat ini juga sering disampaikan ketika Pak Jumat mungkin ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Nah, ini sebagai orang yang beriman, itu seruannya untuk orang yang beriman. Ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Persiapkan untuk hari esok itu. Ya, untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang itu dipersiapkan. Maka kan itu kalau misalkan kita lagi pergi jauh ya keluar kota, mau safar kemana atau keluar negeri atau umroh dan lain sebagainya, itu kan butuh yang namanya ista'adha ya, persiapan ya. Makanya dalam dalam buku Mahfudzat ya, Mahfudzat itu apa ya mudahnya ya, kata-kata mutiara atau apa itu syair ya, itu bukan hadis ya, itu kan pernah disampaikan oleh man safaro bu'das safari ista'adda. Jadi siapa orang yang mengetahui dia akan bepergian jauh ya, atau jauhnya perjalanan ya, pasti apa? Ista'adda. Maka siap-siaplah ya. Tidak mungkin ya tiba-tiba kita mau bepergian jauh bersama istri, bersama anak, cucu dan lain sebagainya, padahal pergi jauh, tidak bawa barang apa-apa. Kalaupun tidak bawa barang apa-apa itu mungkin bukan safar ya, tapi minggat itu ya. Nah, itu ya ista'adah, maka persiapan. Maka Al-Quran mengatakan wal tandur nafsun ma qaddamat liwat ya. Wal tandur itu bukan hanya melihat saja tapi persiapkan karena tahu kalau
hari esok itu apa namanya masanya lebih lama daripada hari ini, ya, ya persiapkan isti'adah, jangan menunda-nunda, ya. Makanya di ayat lanjutannya itu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, ya. Wala takunu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kalladzina nasullaha, ya, seperti orang-orang yang melupakan Allah, ya, melupakan Allah. Sehingga apa? Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sehingga dia atau manusia itu sendiri menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri, ya. Sehingga di penghujung ayatnya itu ditutup wa ulaika humul fasiqun, ya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu seperti apa? Ketika kita melihat penjelasan dalam salah satu tafsir, ya, judul tafsirnya Imam At-Tabari. Jadi Imam At-Tabari itu punya tafsir, cuma umumnya disebut tafsirnya At-Tabari, ya. Dinisbahkan kepada yang nulis, termasuk tafsir Ibnu Katsir, ya. Dinisbahkan kepada yang nulis. Jadi judul asli kitabnya yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ya. Itu judul aslinya. Cuma umumnya dikenal tafsir At-Tabari. Itu menjelaskan. Jadi maksudnya fasik itu apa? Itu al-khuruju minasyai', ya. Apa namanya itu keluar dari sesuatu atau keluar dari yang namanya ketaatan. Jadi maksudnya seperti ini. Yaitu orang-orang atau mereka yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya. Lalu dia keluar darinya menuju apa? Kemaksiatan dan menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Itulah orang-orang fasikun, ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, uh, mungkin apa namanya? Kita dalam diri kita, ya, dalam hati kita mungkin pernah pernah mempunyai anggapan, ya. Oh, dosa saya ini banyak, Ustaz, ya. Dosa saya itu banyak, banyak sekali dulu, ya. Bahkan ketika masih muda atau bahkan hingga saat ini saya itu masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Uh, Bahkan perbuatan dosa besar pun apa namanya pernah saya lakukan. Jenis dosa seperti apapun pernah saya lakukan. Kita perlu ingat bahwasanya pintu taubat, ya. Pintu taubat kepada Allah, pintu untuk memperbaiki kita, ya. Memperbaiki apa namanya kehidupan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, ilahi Rabbi, itu terbuka 24/7 kalau dalam bahasa hari ini, ya. Selalu terbuka. Itu kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 37 kalau tidak salah, ya. Itu jadi ceritanya seperti ini, historisnya. Itu kan mengisahkan tentang apa yang dialami, peristiwa yang dialami Nabi Adam dan juga istrinya, ya. Ayatnya fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Itu poinnya nanti ada di ujungnya itu. Tawwab, ya. At-tawwab, ya. Itu mungkin kalau secara terjemah yang maha menerima taubat. Nanti itu kita turunkan bersama penjelasannya. Laqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian ketika Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, fataba alaih, ya. Lalu Allah pun menerima tobatnya. Apa yang dilakukan Nabi Adam saat itu? Ya, Allah sudah memberikan syariat apa tuh? Apa namanya? Wala taqrabu hadhihi syajarah, ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, jangan mendekati apa? Hadhihi syajarah, ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Karena apa? Kalau kamu dekat-dekat saja, fatakuna minadz dzalimin, ya. Kamu akan termasuk tergolong orang-orang yang mendolimi dirimu sendiri itu sendiri, ya. Mendolimi diri kalian sendiri. Sehingga Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, ayat 37, ya, Al-Baqarah, ya. 71 Mas Ian ini. Ini menggambarkan sebuah fase penting, ya, dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Yaitu pertama, perjumpaan pertama antara dosa, pengakuan dan rahmatnya Allah, ya. Maka kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak dibiarkan berlarut, tapi apa? Segera diikuti apa? Proses taubat, proses kembali kepada Allah, tidak menunda-nunda. Bukti atau redaksi tidak menunda-menunda itu apa? Itu bisa kita lihat dari penggunaan salah satu dari aspek bahasa dan juga dijelaskan dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, ya. Maka di situ kita bisa melihat fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba.
itu menggunakan huruf fa kan, sambungan, kata sambungnya. Tidak menggunakan summa taba alaih ya, tapi fataba alaih. Atau kalau terjemah itu biasanya lalu atau maka dia pun menerima. Kalau summa itu apa? Kemudian ya. Kenapa kok tidak digunakan summa taba, kemudian dia bertaubat pada kemudian apa namanya? Kemudian Allah pun atau dia pun menerima tobatnya. Nah, kenapa kok nggak digunakan kemudian Allah menerima tobatnya, tapi yang digunakan lalu atau maka? Kalau terjemahnya itu ya, dalam bahasa Arab yang digunakan tuh huruf fa. Ya. Frasa apa hurufnya, kata sambungnya, kata penghubungnya huruf fa. Ya, itu menunjukkan apa? Segeraan atau kesinambungan dari satu perkara, peristiwa ke peristiwa lain langsung berkesinambungan. Tidak ada yang namanya jeda waktu atau mengulur-ngulur waktu. Yaitu dalam konteks ayat ini ketika Nabi Adam melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan, Nabi Adam sadar ya bahwasanya dia melakukan perbuatan ini sudah dilarang oleh Allah, tapi saya masih mendekati ya, mendekati atau bahkan memakan itu ya. Dalam ayat yang lain dijelaskan, itu menunjukkan apa? Fatalaqo Adam ya, kesegerakan atau kesinambungan ya peristiwa, tidak ada jeda waktu. Beda dengan penggunaan kata hubung summa atau biasanya terjemahnya itu kemudian ya. Kalau summa atau kemudian itu menunjukkan apa? Sebuah peristiwa yang ada jeda waktunya, baik cukup lama maupun atau ya santai, waktu santai. Seperti halnya redaksi atau dalil yang mengatakan apa itu tentang apa namanya anjuran atau informasi terkait puasa bulan Syawal. Apa itu? Summa atba'a sitan ayam min syahri Syawal ya, min Syawal ya. Itu kan yang digunakan summa tidak fa ya. Makanya dulu nah ini mungkin kalau orang-orang hari ini sudah apa namanya sudah pada pintar semua ya, pada pintar semua, pada sering ikut ngaji di mana-mana. Mungkin kalau orang dulu kan terbatas kan ya, terbatas ikut pengajian ya, ikut kajian di mana-mana terbatas. Tapi insya Allah umat hari ini semakin semakin banyak yang melek ya, maksudnya dalam dalam agama itu sendiri. Bahwasanya memang kita mengaji ya, apa namanya kita belajar Islam itu sendiri ya, sama halnya dulu ada yang bertanya, Ustadz kita ngaji itu sampai kapan? Saya tidak menjawab, tapi saya membalikkan pertanyaan. Sama halnya seperti kita makan. Kita makan sampai kapan? Ya, kalau makan itu untuk menyuplai apa? Nutrisi apa namanya? Tubuh kita. Tapi kalau ngaji nutrisi rohani kita. Maka kalau orang tidak pernah mengaji pasti hidupnya tidak memiliki arah, ya, tidak memiliki kompas kehidupan itu sendiri. Kembali ke pembahasan kita. Termasuk tadi ya perintah tentang atau anjuran ya atau apa namanya informasi terkait puasa Syawal itu sendiri kan menggunakan redaksi summa, kemudian diperkuat oleh apa namanya baik oleh fatwa tarjih atau penjelasan para ulama. Memang belum ditemukan, tidak ada penjelasan dalil yang mengatakan puasa Syawal itu harus berurutan ya, harus berurutan mulai tanggal 2 sampai tanggal berapa, 7 ya, harus langsung berurutan ya, langsung setelah setelah satu Syawal ya langsung lanjut. Tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Ya, itu diperkuat juga dalam redaksi tinjauan bahasa yang digunakan itu apa? Tsumma atba'a ya. Kemudian ya melanjutkan ya dengan puasa 6 hari. Sehingga di situ timbul apa namanya muncullah tata cara atau kaifiyah puasa Syawal ya. Kalau mau dilangsung boleh ya, mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 boleh, atau mau dijeda, diselang-seling ya, misalkan sehari puasa besoknya tidak, sehari puasa besoknya tidak, itu pun juga tidak apa-apa. Ya. Itu pun juga tidak apa-apa. Ya, jadi karena memang tadi tidak ada keharusan untuk langsung. Nah, kalau dulu orang mengatakan, ada yang pernah mengatakan itu sampai apa namanya saling istilahnya saling mengadu otot ya. Nah, mengadu otot nih ya. Nah, ya enggak ya puasa Syawal tuh harus urut ya. Satunya lagi enggak. Nah, puasa Syawal enggak harus urut. Nah, itu tadi ya. Di samping tidak ada dalil yang mengatakan harus langsung urut ya. Yang kedua juga yang digunakan redaksinya itu adalah kata hubung summa. Yaitu tadi kalau kita ikut pembahasan kita summa itu tadi. Jadi ada peristiwa dengan jeda waktu ya.
Jeda waktu berbeda dengan penggunaan fa ya. Huruf fa itu berarti apa? Adanya kesegeraan atau uh, langsung ya, tidak ada jeda waktu seperti itu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam sebuah penjelasan tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya, itu yang menulis Syekh Thohir Ibnu Asyur dari Tunisia ya. Tunisia itu negara mana itu? Afrika masuknya mungkin ya, dekat dengan Libya, negara Libya. Nah, sehingga ini apa? Huruf fa ini dipahami sebagai sebuah isyarat Nabi Adam ya untuk segera mengambil inisiatif ya, yaitu apa? Kembali kepada Allah ya, tanpa menunda-nunda ya, tanpa ada dalih, tanpa ada yang namanya alasan, misalkan nanti sajalah, kan saya ini nabi mungkin misalkan ya, saya ini nabi ya, nanti ajalah saya bertobat ya, saya minta ampun nanti sajalah. Nah, tanpa dan apa, dan yang paling menarik, tanpa membenarkan kesalahannya. Inilah yang kemudian kalau mungkin bisa kita tarik peristiwa di negara kita atau mungkin peristiwanya Nabi Adam ya, di Adam dengan yang dilakukan setan ya, itu apa, nanti kita bisa melihat ya, Nabi Adam menyadari tanpa membenarkan kesalahannya. Sekarang kan zaman sudah luar biasa, yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar, tapi Nabi Adam tidak melakukan demikian. Tadi mengambil inisiatif untuk segera kembali kepada Allah, tidak menunda, tanpa berdalih dan tanpa membenarkan kesalahannya. Itu terlihat dari penggunaan bentuk huruf fa. Fatalaqo Adam. Kemudian apa namanya? Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka ketika kita meninjau aspek yang lebih jauh lagi dalam tafsir yang sama, jadi kata talako atau talaki itu secara bahasa itu bermakna menyambut. Ya, menyambut dengan apa, penuh perhatian dan apa namanya, penghormatan ya, dan penghormatan ya, sehingga ini menunjukkan apa, adanya kesungguhan ya, usaha aktif ya, atau keinginan yang kuat dari Nabi Adam itu untuk meraih sesuatu yang diinginkan, yaitu apa, menerima ampunan dari Tuhannya ya. Maka maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi Nabi Adam segera apa namanya, meminta, memohon ampun tanpa tanpa apa namanya, tanpa jeda, langsung, tanpa membenarkan kesalahannya juga ya. Lah kenapa, mungkin kalau kita mungkin ya, kalau kita saat itu, lah saya itu mungkin nggak bakal makan kalau nggak digoda setan, mungkin kita akan membenarkan sedemikian, tapi Nabi Adam tidak, menyadari bahwa itu adalah memang kesalahan dari Nabi Adam itu sendiri. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, singkatnya, lalu apa yang kemudian dimaksud dengan menerima beberapa kalimat itu ya dari Tuhan. Jadi singkatnya itu bisa kita jumpai di banyak penjelasan apa namanya, tafsir ya, termasuk tafsirnya Ibnu Katsir ya, bahwasanya yang dimaksud kalimat-kalimat itu adalah doanya Nabi Adam. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa. Itu disebutkan dalam Quran surat ke-7 Al-A'raf, ayatnya ayat ke-23. Kalau tidak salah ini ayatnya sebelah kanan, halamannya itu mungkin di atas halaman 10, 13 mungkin. Kalau tidak, enggak, kalau tidak 13, 14. Itu qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu apa terjemahnya? Qala, keduanya berkata, itu Adam dan juga istrinya, pasangannya. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, dzalamna anfusana. Sesungguhnya apa? Kami ini sudah mendolimi anfusana, diri kami. Ya, itu dengan apa? Engkau memerintah jangan dekat-dekat, tapi karena digoda oleh setan, ya, digoda oleh setan. Ya, makanya saya agak kurang ingat kebetulan, itu kan ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Sebenarnya yang dirayu pertama kali, ya bukan pertama kali. Ya, istilahnya kalau orang Jawa itu kepincut. Pincut itu apa Pak? Bahasa yang tergoda, ya, tergoda. Sebenarnya yang tergoda pertama kali, bahkan itu ya mungkin hal yang lumrah ya, bawaan dari zaman mbah-mbahnya dulu atau nenek moyangnya dulu. Yang kepincut atau yang tergoda pertama kali untuk makan siapa? Istrinya. Iya, Hawa. Makanya hari ini kita jangan kaget kalau mungkin pasangan kita dikit-dikit. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah bawaan dari sananya. Ya. Jadi yang kepincut, yang tergoda pertama kali ya istrinya. Lalu kemudian suaminya mengikuti apa yang apa namanya, yang dilakukan oleh istrinya. Itu dalam riwayat yang cukup panjang itu dijelaskan.
ya Rabbana dalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, kami berdua ini termasuk orang yang mendolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, inilah pengakuan, ya. Wa ilam taghfir lana, jika engkau ya, tidak mengampuni kami, tidak mengampuni apa yang sudah kami lakukan, watarhamna, dan tidak merahmati kami. Maksudnya apa? Kami berdua ya, Adam dan Hawa itu ya, kami berdua itu sudah melakukan sebab-sebab kerugian atau kedoliman itu sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dengan menghapus dosa-dosa dan hukumannya, serta tidak merahmati kami dengan apa catatan menerima taubat ya, dan melindungi kami dari perbuatan dosa yang serupa lagi atau dalam lubang yang sama istilahnya. Karena kunanna minal khosirin. Nah, itu niscaya kami itu termasuk orang-orang khosirin. Khosirin itu apa? Khosiro itu rugi, ya, orang yang merugi. Maksudnya apa? Pasti kami itu akan menjadi orang-orang yang merugikan diri kami sendiri, ya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Misalkan dalam dunia bisnis, ketika kita mengalami kendala, misalkan, lalu kok kemudian kita mengulangi hal tersebut, kita kan merugi itu. Sudah tahu itu bakal berpotensi seperti ini, tapi kita masuk dalam jurang yang sama. Itu ketika di dunia. Di akhirat pun nanti jika demikian, maka maksudnya seperti itu. Ketika kita tarik lebih luas. Jadi itu doa Nabi Adam, Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nanti itu ceritanya ada sebuah perbandingan apa yang dilakukan oleh iblis ya, dan sikapnya Nabi Adam ya. Sikapnya Nabi Adam. Maka dalam sebuah tafsir As-Sa'di ya, itu salah satu ulama pakar tafsir di Saudi ya. Tafsir As-Sa'di tidak terlalu panjang ya penjelasannya. Itu menjelaskan seperti ini, kurang lebihnya terjemahnya seperti ini, bahwa Nabi Adam meneladani jalan kerendahan hati, yaitu mengakui dosa yang sudah dilakukan. Berbeda dengan iblis, ya. Iblis memilih jalan apa? Kesombongan dan membangkang, ya. Maka di situ tafsirnya cukup apa namanya? Menyentil ya, menyentil apa? Yang perlu kita garis bawahi, mengingatkan kepada kita. Siapa saja yang meneladani Adam, ya, Nabi Adam, yaitu apa? Dengan mengakui dosa yang sudah diperbuat, menyesal, dan kembali kepada Allah, tidak menunda-nunda, ya, tidak menunda, maka apa? Allah akan memilihnya ya, dan memberinya petunjuk. Makanya di Al-Quran, surat apa itu, kebetulan kurang ingat, wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Maka Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hudan, ya, memberikan lebih-lebih petunjuk ya, kepada orang siapa? Yang menjemput hikmah, ya, tidak menunggu hidayah. Orang yang semakin menjemput yang namanya hudan, dia akan terus diberikan petunjuk. Tapi kalau sebaliknya, ketika orang itu meneladani sifat-sifat iblis, ya, maka apa? Dia sama sekali tidak akan apa namanya bertambah dari Allah kecuali dia itu semakin jauh. Maksudnya dia tidak akan menerima hudan kecuali apa? Dia akan semakin jauh, semakin jauh. Itu bisa kita jumpai, Bapak Ibu. Apa namanya? Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah tafsirnya Imam At-Tabari ya. Jadi tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Itu mengutip riwayat dari sahabat Qatadah ya, yang menyebutkan bahwasanya apa namanya? Nabi Adam itu berkata, qala Adam alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, araita intu batu wastaghfartuka. Jadi, wahai Tuhanku, wahai Allah, bagaimana pendapatmu jika aku ini bertaubat lalu kemudian mohon ampun kepadamu? Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, idza adkhalukal jannah. Maka jika demikian, aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Berbeda dengan iblis, ya. Berbeda dengan iblis, ya. Wa amma iblis ya, falam yas'aluhu taubah. Iblis tidak meminta, tidak memohon ampun, tidak bertaubat, ya. Tidak kembali kepada Allah. Tapi apa yang diminta yaitu apa? Penangguhan waktu, ya. Penangguhan waktu. Maka apa yang Allah lakukan, ya. Maka Allah memberikan kepadanya masing-masing, yaitu kepada Adam dan juga kepada iblis, masing-masing yang mereka minta. Makanya itu bisa kita jumpai dalam Quran surat ke-7 ya, Al-A'raf ya, ayat ke-12 sampai dengan ke-18 itu ya. Kalau tidak salah ingat ya, di mana Allah mengabulkan masing-masing permintaannya Adam ya, memohon ampun, bertaubat segera, tidak menunda-nunda, dan permintaannya iblis yaitu penangguhan waktu ya. Itu apa? Ayat
kok 13, mohon maaf. Ayat 14 kalau tidak salah. Qala Al-A'raf 14, 18. Tapi urutannya dari 12. Al-A'raf halaman sebelah kiri. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Iblis menjawab, ya, iya iblis menjawab, anzirni, berilah aku itu penangguhan, ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, manusia itu dibangkitkan. Maka Allah berfirman, qala innaka minal mundzirin. Sejatinya kamu itu sudah termasuk orang-orang yang diberi penangguhan waktu. Lalu iblis jawabannya apa? Nah ini, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, iblis mencari pembenaran, ya. Hari ini kan juga sama, orang yang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi ketika sudah jelas-jelas kesalahan. Maka dia kan pasti akan mencari 1001 cara, bahkan bukan 1001 cara lagi, ya. Triliun-triliun cara untuk membenarkan kesalahannya. Ini apa jawabnya? Apa namanya? Iblis itu. Fabima ahwaitani la'aqaudanna lahum, ya. Karena engkau, ya, yaitu iblis menyalahkan kepada Allah, ya. Nah, padahal Allah itu yang menciptakannya. Fabima ahwaitani, karena engkau itu telah menyesatkan aku. La'aqaudanna lahum, ya. Pasti aku itu akan selalu menghalang-halangi mereka, manusia, sirotokal mustaqim, dari jalanmu yang lurus akan diganggu. Dari mana saja? Ayat berikutnya menjelaskan. Tuma la'atiyannahum min baini aidihim, ya. Kemudian aku, apa, setan itu, ya, mengatakan pasti aku akan mendatangi manusia itu la'atiyannahum min baini aidihim, ya. Dari apa? Dari depan mereka, ya. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, ya. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Artinya apa? Semua arah itu akan didatangi oleh yang namanya gangguan bisikan dari iblis itu sendiri. Apa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Penghujung ayat tadi, kata apa alai, ya. Lalu Allah pun menerima tobatnya Nabi Adam, ya. Sehingga apa? Nabi Adam segera bertobat, tidak nunggu-nunggu, tidak membenarkan apa, ya, kesalahannya, ya, mencari mencari alasan bagaimana kesalahannya itu tetap terlihat benar. Maka itu Allah akan mengampuni atau menerima tobatnya Nabi Adam itu sendiri. Maka itu apa namanya, bagaimana apa namanya, istilahnya, cerita atau urutan, ya, atau urutan apa ya, frasa, ya, lebih tepatnya, frasa yang menegaskan bahwa tobatnya Nabi Adam benar-benar diterima, ya, atau ya istilahnya kalau mudahnya kita cerita, ya, cerita, ya, atau mungkin bukti atau contoh atau penjelasan ayat, ya, bahwasanya tobatnya Nabi Adam itu benar-benar diterima. Itu ada di Quran surat Toha. Surat Toha itu surat keberapa, Pak? 20, ya. Juznya juz berapa itu? 16, ya. Juznya juz 16. Ayatnya 122. Itu berlanjut, ya, 122, 123, 124 bahkan itu, ya. Itu bagaimana tobatnya Nabi Adam itu diterima. Itu majadabahu rabbuhu fataba alaihi walada, sampai waman a'radu dzikri. Nanti bisa dibaca terjemahnya. Jadi secara singkat di situ tadi saya menyinggung innahu huwat tawwabur rahim. Inilah maha maha rahman rahimnya Allah. Jadi kalau kita lihat secara terjemah, memang di situ diterjemahkan apa, at-tawwab, yang maha menerima taubat, ya. Kalau dalam tinjauan bahasa ini juga dijelaskan oleh tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ya. Tafsirnya itu memang lebih banyak, ya, lebih banyak dalam artian, ya, ya lebih condong, ya, sering menjelaskan dari sisi aspek bahasa, kemujizatan dari aspek bahasa. Jadi at-tawwab, ya, tawab itu bentuknya dari asal kata fa'al, ya. Itu maknanya apa? Itu berarti, ya, sangat sering, ya, dan apa istilahnya, berulang-ulang, atau maksudnya apa? Maha menerima taubat, berarti sering menerima taubat, ya, atau berulang-ulang itu menerima taubat, atau dalam bahasa kita 24/7, ya, tidak ada tutupnya, ya, buka terus istilahnya, kalau toko itu buka terus, ya, ya, buka terus, nggak pernah nutup tokonya. Jadi intinya apa? Artinya apa? Jadi Allah itu tidak hanya menerima taubat hambanya itu sekali saja. Meskipun dalam tanda kutip, mohon maaf, orang itu sudah bertaubat, ternyata masih tergoda lagi, tergelincir lagi, tapi dia taubat lagi. Allah terus at-tawwab, ya, maha penerima taubat.
menerima taubat hambanya siapapun setiap kali dengan catatan ia kembali dengan tulus, ya, tidak menunda-nunda, ya. Meskipun sebelumnya itu pernah masuk, ya, pernah terjerumus, tergelincir dalam apa, dosa yang sama. Makanya tadi at-tawwab, ya. Makanya jangan menunda-nunda yang namanya taubat atau yang namanya apa? Untuk kembali kepada Allah itu sendiri. Atau dalam bahasa Arab itu ar-ruju' ilallah, ya. Nah, rujuk ilallah, kembali kepada Allah itu sendiri. Makanya itu ada sebuah hadis, ya, bahwa Allah itu lebih senang menerima taubat dari hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan harta yang dimiliki yang hilang, ya. Jadi Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba daripada apa? Kegembiraan seseorang yang menemukan hartanya yang hilang. Nah, orang kalau kehilangan harta itu, kalau ketemu lagi kan senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa nanti, Bapak-Ibu, ya. Maka itu eh, ada dua riwayat sebenarnya, cuma ini saya sebutkan riwayat Imam Bukhari, ya. Itu apa namanya diriwayatkan oleh salah seorang pelayannya Nabi, ya, khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu eh, Nabi mengatakan seperti ini, Allahu afrahu bitaubati abdihi. Jadi sesungguhnya Allah itu begitu bergembira, begitu senang ketika apa? Hambanya itu bertaubat, ya. Ya, hambanya itu taubat. Min ahadikum sakoto ala ba'irihi, ya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian itu yang apa? Yang menemukan apa? Itu onta, ya. Ya, kalau zaman dulu kan onta, mungkin kalau hari ini apa mungkin, ya, Fortuner atau Pajero-nya yang hilang mungkin, ya. Nah, itu entah dibawa siapa, dua anaknya atau dibawa cucunya, nggak tahu, ya, ya. Sehingga kemudian mungkin digadaikan dan lain sebagainya, jauhkan. Nah, tapi insya Allah tidak ada di sini. Ya, menemukan kembali ontanya yang telah hilang, ya, di sebuah tanah yang luas. Itu artinya apa? Jadi Allah itu senang ketika ada orang yang salah, tapi dia menyadari kesalahannya, lalu dia bertaubat. Nah, kita mungkin ingat dengan sebuah apa namanya kisah itu, ya, dan itu diabadikan di dalam sebuah hadisnya Imam Muslim, ya. Kalau tidak salah, ya Imam Muslim, ya. Itu hadisnya panjang. Ada sebuah kisah seseorang, ini saya sampaikan terjemahnya saja, ya, karena hadisnya panjang. Singkatnya seperti ini. Ada kisah seseorang yang membunuh 99 nyawa orang, ditambah satu orang, yaitu orang yang ditanyai tadi, ya. Jadi ada salah seseorang yang membunuh apa itu kalau di hadisnya itu rojulun kotalatis atun watis ina nafsan. Jadi orang yang membunuh 99 nyawa orang, ya. Jadi orang membunuh 99 orang. Mungkin kalau hari ini ada itu masuk di berita itu, Pak, ya. Di TV One atau mana itu, ya. Nah, lalu kemudian apa? Singkatnya seperti ini, orang itu yang membunuh tadi itu bertanya kepada seseorang, di mana kalian tahu istilahnya, ya, apakah kamu tahu ada seorang alim, ya, di muka bumi itu ada di mana? Kemudian ia ketemu dengan salah seorang rahib, ya. Rahib itu apa? Mungkin ustaznya orang Nasrani mungkin, seingat saya itu, rahibnya. Lalu kemudian dia bertanya kepada rahib itu sendiri, dalam bahasa kita, saya itu sudah membunuh 99 nyawa orang. Apakah taubat saya diterima? Bahasa kita seperti itu. Lalu rohibnya itu menjawab seperti ini. Lah, ya jelas orang itu diterima taubatnya. Orang segitu banyaknya. Kenapa kok bisa segitu banyaknya? Apakah dia ketika membunuh satu orang tidak bertaubat? Logikanya kan seperti itu. Lalu karena mungkin tidak puas dengan jawaban rohib itu, maka orang yang bertanya itu membunuh rohibnya juga. Sehingga genaplah yang dibunuh itu 100 nyawa, 100 orang. Lalu kemudian dia bertanya kembali, sehingga kemudian bertemu singkatnya dengan salah seorang yang alim, tidak disebutkan siapa orangnya dalam hadisnya. Dia bertanya kepada orang yang alim seperti ini, jika orang itu sudah membunuh 100 orang, apakah taubatnya diterima oleh Allah? Orang itu menjawab, ya, taubatnya masih diterima, ya. Sehingga singkatnya orang itu yang membunuh tadi istilahnya diberikan nasihat agar kemudian beranjak dari tempat ini, istilahnya pergi dari tempat ini, atau istilah dalam bahasa kita berhijrah
ke tempat yang di sana loh, itu ada banyak orang-orang baik ya, orang-orang soleh ya, maka ke sanalah. Ya, sembahlah Allah bersama mereka. Maka singkatnya, sebelum sampai ke tempat tujuan itu, orang itu sudah wafat, sudah meninggal. Ya, maka singkatnya pun itu kalau dalam hadisnya itu malaikat berdebat, ini orangnya ini masuk mana ini. Nah, tapi orangnya ini bertaubat. Nah, sehingga oleh para malaikat itu, dari banyak malaikat itu tidak sebutkan malaikat siapa-siapa, akhirnya diukur dari jaraknya ia mau menuju ke tempat yang sampai ya, sama menuju apa namanya, tempat tempat apa namanya itu, mengukur lah istilahnya, mengukur kedua jarak tersebut ya, antara tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang akan dia tuju, istilahnya seperti itu. Nah, singkatnya ternyata dia apa namanya sudah mau sampai ya ke tempat yang apa namanya yang baik yang ia tuju, maka dia sudah meninggal. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya apa, uh, yang dilihat itu apa, akhirnya atau ending kehidupannya. Maka anak itu kan pernah mengatakan seperti ini, malu di khawatimah. Sesungguhnya yang amalan itu dilihat dari apa, akhirnya atau ending kehidupannya. Kalau ending kehidupannya itu uh, apa, Hasan ya, atau disebut husnul khotimah ya, baik ya, akhirnya baik, maka dia akan baik husnul khotimah. Tapi ketika dia akhirnya ya atau buruk, maka dia akhirnya kehidupannya juga buruk. Nah, itu juga dijelaskan dalam hadisnya Imam Bukhari, dalam kalau tadi Imam Muslim ya, kalau yang sekarang Imam Bukhari. Jadi ada salah seorang istilahnya sahabat yang ikut berperang, padahal dia terlihat orang Muslim ya, gagah, berani ya, perkasa ya. Tapi singkat cerita, apa namanya, Nabi itu justru mengatakan seperti ini. Apa itu? Innal abda, sesungguhnya ada seseorang hamba di antara manusia itu yang mana fima yaron nasu amal ahli jannah. Jadi ada seseorang hamba yang mungkin menurut pandangan banyak manusia itu orangnya baik ya, orangnya itu alim, orangnya itu soleh, orangnya itu melakukan amalan-amalan penghuni surga, mungkin sholatnya, puasanya, rajin dan lain sebagainya. Tapi Nabi menyampaikan wa innahu lamin ahlin nar. Ya, namun ia berakhir menjadi penghuni neraka. Ya, mungkin ini kita bisa menangkap, oh ternyata akhir kehidupannya dia tidak melakukan hal-hal yang baik. Bahkan umumnya diketahui manusia itu baik, ternyata dia apa, terjerumus di akhir kehidupannya pada apa namanya, aktivitas atau amalan-amalan yang tidak baik. Maka berikutnya Nabi menyampaikan wayak malu fima yaron nasu, dan ada juga ya sebaliknya, ada seorang hamba yang mungkin seorang manusia di antara manusia yang beriman itu mungkin ada yang menurut pandangan manusia pada umumnya itu sering berbuat dosa, sering melakukan amalan-amalan penduduk ahlun nar ya, ahlun nar, neraka. Wahwa min ahlil jannah, Nabi mengatakan. Justru orang itu berakhir, ke akhir kehidupannya menjadi penghuni surga. Maka Nabi tadi di penutupnya, malu bikhawatinya. Sesungguhnya akhir itu dilihat, akhir amalan itu dilihat dari endingnya. Ya, maka ending kehidupannya baik, maka dia akan meninggal dalam keadaan yang baik. Pun juga demikian. Maka masa lalu itu bukan yang menentukan, tapi hari ini bagaimana sikap kita. Nah, sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bagaimana kita istilahnya bahasanya apa? Start again ya, atau tidak tidak apa namanya, tidak kembali ke setelan pabrik lagi. Nah, setelah Ramadan ternyata ya kembali ke setelan pabrik ya. Nah, maksudnya ya ibadahnya ya gitu-gitu aja ya. Padahal secara umur, secara usia itu kita mungkin sudah mendekati, bahkan bukan sudah lebih dari injury time kan ya. Yang pertama, uh, kembali kepada Allah sekarang, atau perbaiki diri sekarang, atau taubat sekarang. Jangan menunda-nunda taubat, jangan menunggu yang namanya memperbaiki diri. Mungkin ketika itu ada di benak hati kita, mungkin ya itu bisa jadi apa, salah satu dampak atau konsekuensi ketika orang itu tidak mau mengingat yang namanya kematian. Loh, Ustaz, saya ini ingat kematian, oh saya itu pasti mati. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi apa yang dimaksud? Ketika orang itu ingat bahwasanya kita semua itu akan berpulang ke hadirat Allah, ke rahmatullah, pasti orang itu akan mempersiapkan. Ya. Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu punya kitab tafsir juga, beliau juga punya kitab At-Tadhkirah. Itu kalau tidak salah sudah ada terjemahnya. Barangkali punya kelebihan rezeki bisa dibeli itu ya. Gitu ya. Tapi saya tidak jualan. Ya. Itu bisa dicari. Itu bagus sekali. Itu mengutip salah satu riwayat sahabat ya, yang mengatakan man aktsaru
min dzikrul maut akroma bisalah asya. Orang yang banyak mengingat kematian ya, itu akan dimuliakan dengan 3 hal ya. Yang pertama, ia akan mensegerakan taubat atau takjil taubah. Maka kita kenal istilah takjil ya. Takjil itu apa? Menyegerakan ya. Takjil ketika berbuka maksudnya ya. Takjil taubah berarti apa? Bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk apa? Pintu Kembali akan dibuka. kepada Hati-hati pada cuk. Lalu yang kedua apa? Akan dimuliakan dengan apa? Waqona'atul qalbi. Ya, hatinya itu selalu menerima ya. Baik diterima, takdir tidak baik diterima. Intinya qanaah. Dalam bahasa filosofi Jawa. Sebentar ini laptop saya mau mati. Saya kalau dalam apa namanya bahasa falsafah Jawa ya. Jadi kita kan pernah dengar istilah neriman ing pandum. Ya, itu ya. Itu istilah qanaah. Terus yang ketiga, wanasyatul ibadah ya. Mereka akan bersemangat untuk melakukan yang namanya ibadah. Ya, ibadahnya semangat ya. Ibadahnya semangat karena dia ingat bahwasanya ada hari esok yang lebih lama daripada hari ini. Lalu yang kedua, ketika orang itu melupakan, tidak mau mengingat yang namanya kematian, itu akan mendapatkan konsekuensi juga. Yang pertama apa? Dia akan taswifit taubah. Tadi yang disebutkan istilahnya di awal, dia akan selalu menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Sudah nanti sajalah, nanti masih ada waktu ya. Nanti sajalah. Terus yang berikutnya yang kedua, watar ridho bil kafafi. Jadi maksudnya apa namanya tidak ridho atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah digariskan oleh Allah. Diberikan seperti ini dia selalu tidak ridho, ya tidak ridho itu tidak menerima, tidak qanaah, ya tidak mau menerima garisnya seperti ini, ya sudah. Ya. Terus yang terakhir, wattaka fil ibadah, dia akan menjadi malas untuk beribadah, tidak ada motivasi ibadah. Karena apa? Dia tidak memiliki apa namanya tidak melihat jangka panjangnya ya tidak melihat jangka panjang atau hari esoknya itu yang pertama. Lalu yang kedua singkatnya perbaiki sholat kita ya, perbaiki sholat kita termasuk dalam hal menunaikan waktu sholat itu sendiri. Kita mungkin sudah sering mendengar ya, sholat itu adalah apa, amalan yang pertama kali dihisab di kelak di hari kiamat. Dalam hadis selanjutnya itu masih ada, sholat itu bisa jadi parameter seseorang baik buruknya seseorang ya. Sholat itu bisa menjadi parameter baik buruknya seseorang. Ya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjah. Orang itu menunaikan sholatnya dengan baik, dia akan menjadi orang aflah. Aflah itu apa? Beruntung, sukses. Ya, itu aflah al-mu'minun. Lalu singkatnya, apa namanya yang ketiga, lanjutan hadisnya tadi belum ya. Ketika orang itu tidak fa'in fasadat faqad khaba khasiran. Ketika sholatnya tidak dilakukan dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Lalu poin yang ketiga, tinggalkan satu dosa yang paling sering kita lakukan, termasuk dosa lisan ya. Ya, yaitu apa? Ghibah ya. Mungkin kita sering ngobrol di grup WA ya. Mungkin kalau dulu ngerumpi atau berkumpul, tapi sekarang kan apa? Ngobrol di grup WA. Ya, yang dibahas apa? Keburukannya orang lain ya. Yang dibahas apa? Aibnya orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang orang lain. Jadi bagaimana langkah kita? Ya, memulai lagi ya. Setiap kali ghibah ya langsung dialihkan topiknya, ganti dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Itu Al-Quran juga sudah jelas, Al-Hujurat itu ya, ayat ke-12 ya. Apa itu? Wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan istilahnya apa? Menggunjing salah satu di antara kalian yang sama-sama beriman. Lalu yang berikutnya, apa namanya? Jangan menunda waktu sholat itu sendiri. Bahkan sampai melewati sholat itu sendiri. Mungkin kita sudah tahu sholat sudah masuk ya, tapi nanti dulu masih sibuk dengan dunia dan lain sebagainya. Masih sibuk dengan urusan yang lain dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sering di akhir waktu bahkan terlewat. Itu kalau di penjelasan panjang ya, itu Al-Baqarah ayat 21. Konteksnya memang secara manusia secara umum, ya ayuhan nas ya. Manusia secara umum, karena itu berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayatnya masih dalam konteks ayat madaniyah. Itu menyinggung orang yang munafik, orang yang beriman, orang yang apalagi orang yang kafir ya. Sehingga di sini yang disebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau yang beriman agar kembali agar semakin kuat berimanannya. Kalau yang masih belum beriman, kok butuh robbakum. Sembahlah hanya Allah ya.
sembahlah hanya kepada Allah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Jangan menyembah yang namanya dunia. Itu Nabi tegas itu. Tak isa abdud dinar, tak isa abdud darohim, dan lain sebagainya. Ya, bahwasanya jangan sampai kita menjadi budak dunia. Ya, mungkin kesyirikan zaman modern hari ini apa? Bukan menyembah berhala seperti zaman dulu, tapi yang disembah sekarang apa? Jabatan, ya, kedudukan, ya, bahkan sampai nggak mau digulingkan itu. Itu kan menyembah yang namanya ta'isa abidin, yaitu menyembah istilahnya syirik dalam modern ya tadi. Syirik halus yang nggak kelihatan, ya. Ya, itu menjadi budak dunia atau istilahnya menyembah dunia, ya, atau mendewakan, menuhankan yang namanya dunia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya yang ketiga, yang ke berikutnya ya, yang berapa? Ketiga ya. Yang ketiga keempat ya. Ya, dari lingkungan atau komunitas atau habitat yang baik yang kita jalani saat ini, yaitu hijrah ya. Hijrah itu apa? Tindakan atau sikap untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, kemudian apa? Diikuti dengan berubah sikap spiritualnya ke arah yang lebih baik, yang positif ya. Maka apa namanya, dalam Al-Quran itu juga jelas, nanti bisa dicek ya, juz 5 ya, An-Nisa ayat 100 ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah ila akhirih. Ketika orang itu keluar rumahnya berhijrah ya, muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia sudah diucapkan pahalanya di sisi Allah. Nah, terus yang terakhir, istiqomahkan satu amalan ya, atau aktivitas positif meskipun itu tadi wa in qalla, tadi yang diulas di awal ya. Jadi tidak perlu banyak, karena itulah yang dinamakan istiqomah. Jadi istiqomah itu apa? Melatih hati kita agar tetap stabil dalam taat kepada syariat agama, taat kepada hukum-hukum Allah itu sendiri. Meskipun sedikit tidak apa-apa, tapi diistiqomahkan, coba dilatih. Ya, dilatih, dilatih, dilatih. Kalau sudah terbiasa, coba ditambah, ditambah, ditambah seperti itu. Jangan langsung semuanya, jangan langsung banyak. Nah, itu akan terasa berat. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa istilahnya menjadi penyemangat kita. Bahwasanya tadi kita hidup di dunia ini sementara ya. Hari esok itu pasti ada. Ya, maka jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri kita, untuk memulai lagi. Kita sudah disemangati oleh Ramadan ya, istilahnya sudah dibiasakan kerja Ramadan, masuk bulan Syawal, jangan sampai semangat itu turun, harus terus naik grafiknya sampai di penghujung kehidupan kita ya. Grafiknya naik, 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 meskipun naiknya itu sedikit demi sedikit. Tapi itulah yang kemudian menjadikan kita stabil sehingga akhir kehidupan kita tadi, innamal a'malu bikhawatim. Akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan atau ending kehidupan yang baik itu sendiri. Baik, mungkin seperti itu, barangkali ada yang ditanyakan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya atau klarifikasi atau mungkin tanya hal yang barangkali saya. Ya, Ya. terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, ini saya ingin tanya tapi bikin kalimatnya kok agak sulit, mungkin karena kekurangan hasanah barangkali. Intinya gini, penjelasan tentang akhir yang baik atau akhir yang buruk dalam kehidupan itu dibandingkan versus mizan atau timbangan atau perhitungan di akhirat kelak ini gimana? Artinya kalau akhir itu baik, kan akan baik seterusnya. Yang masa lalu sepertinya diabaikan. Demikian juga kalau akhir yang buruk. Nah, terus nanti hubungannya gimana? Kok kan ada juga penjelasan bahwa ada hari perhitungan, ada mizan, timbangan, dan seterusnya. Ini saya tidak tahu kalimatnya, tapi itulah intinya. Kira-kira gimana, Ustadz? Terima kasih. Nah, kalau kata surat Ibrahim itu ya, di Rasul itu diutus untuk apa? Menyampaikan apa namanya, bahasa sesuai bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab ya. Kalau dalam hal ini ya disampaikan sepemahamannya saja ya, menurut pemahaman. Jadi maksudnya seperti ini Pak Nadino ya. Jadi apakah orang yang biasanya berbuat dosa mudah dalam kasih kita ya, terusnya orang berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya, tapi di penghujung tiba-tiba ya, secara tiba-tiba di penghujung hidupnya dia menjadi baik. Jadi dia melalui proses yang namanya taubat di situ. Ya.
dia berproses menjadi orang yang bertobat atas segala dosa-dosanya, ya, bertobat atas apa yang sudah dilakukannya dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk dalam maksud atau syarah dalam hadisnya itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba berbuat baik langsung baik seterusnya. Tapi dia melalui proses yang namanya memperbaiki diri. Sehingga apa? Akhir kehidupannya pun juga demikian. Karena apa? Yang namanya kebiasaan. Itu kalau saya mengutip salah satu buku, mungkin pernah bapak-bapak baca ya, atau ibu-ibu baca ya. Atomic Habit. Atomic Habit itu yang nulis siapa itu ya? James Clear kalau nggak salah. Bukunya kecil. Kalau tidak salah sekarang sudah ada terjemahnya, versi terjemah di Gramedia. Itu bagus sekali. Itu dalam bukunya dikatakan seperti ini. We first make our habit and then our habit make us. Jadi yang menciptakan sebuah kebiasaan itu ya diri kita sendiri. Sehingga ketika sadar tidak sadar kebiasaan itu akan menjadi karakter. Ya, sehingga kalau dalam hal ini apa? Maka ketika kita kebiasaan mungkin ya kebiasaannya buruk, tapi ketika dilanggengkan ya kita akan menjadi karakter dan ketika sampai di akhir kehidupannya dia tetap demikian ya akhir kehidupannya seperti itu ya akhirnya juga akan sembuh. Kalau dalam hal ini ya dalam hal kebiasaan hadis tadi ya, orang yang melanggengkan habitnya ya mungkin terbiasa dengan hal yang tidak baik lalu kemudian dia sadar bertobat kepada Allah ya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu maka maka di akhir kehidupannya dia ditunjukkan petunjuk oleh Allah dia akhir kehidupannya baik menjadi baik sama halnya terkait tadi kisahnya orang yang membunuh status nyawa tadi padahal dia sering membunuh awalnya tapi dia apa dia ada perjalanan istilahnya ngubat tadi sehingga para malaikat kan itu kalau dalam bahasa kita berdebat ya ini kira-kira masuk mana orang baik apa orang tidak ternyata malaikat berdebat sudah diukur dalam hadis yang sahih itu kira-kira jarak ke tempat baik sampai ke tempat buruk itu lebih panjang atau lebih jauh mana nah sehingga di situ jika demikian yang orang apa namanya orang yang awalnya baik ya atau menurut pandangan manusia itu orangnya rajin beribadah dan lain sebagainya tapi akhir kehidupannya kok tiba-tiba tidak baik ya mungkin dia melakukan amalan baik hanya di tampak manusia tapi sejatinya dia masih melanggengkan habit yang tadi kebiasaan mungkin ya kecil ya sepele tapi ya kalau itu berkesinambungan jadi menjadi kebiasaan ya sebenarnya kalau kebiasaan buruk itu tidak istiqomah ya bukan istiqomah sebutannya ya melanggengkan kebiasaan yang buruk ya akhir kehidupannya dia akan berproses menjadi orang yang tidak baik ya meskipun biasanya ya kelihatan dari pandangan manusia yang tahu kan Allah ya dari pandangan manusia itu orang baik makanya dalam apa namanya dalam agama kita itu kan kita kenal yang namanya ihsan ya ihsan ya itu kan ceritanya ada Islam ya iman dan ihsan jadi singkatnya seperti ini ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta budallaha ka'annaka tarahu itu apa beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ketika engkau tidak bisa melihat Allah maka sadarlah ya sadar bahwasanya Allah itu selalu mengawasi semua hamba-hambanya. Maksudnya apa perbuatan baik buruk itu seperti diawasi oleh Allah. Dan orang yang akhir kehidupannya baik itu dia sadar. Mungkin pada awalnya dia melakukan hal yang tadi ya, yang dilanggar. Tapi ketika dia sadar mencoba untuk berbuat yang apa namanya memperbaiki diri dengan tidak menunda-nunda juga ya. Tadi ya kita bisa belajar dari yang namanya kisahnya 100 orang yang membunuh apa namanya orang gitu ya 100 orang yang membunuh 100 nyawa tadi itu ya jadi memang tidak ujuk-ujuk istilahnya bejo-bejan bahasa kita ya kok enak bejo-bejan ya istilahnya kalau pas ujungnya baik nanti langsung gitu ya nah kalau jadi maksud hadisnya seperti itu Pak Ngadina ya ini ada yang bertanya lewat chat juga ya itu lanjutannya belum maaf lanjutannya belum tadi itu apa itu hubungannya dengan hitung-hitungan dengan mizan dengan timbangan gitu loh jadi memang di akhir kan ada yaumul mizan ya namanya ya istilahnya hari hisab ya memang semua orang akan dihisab maka tadi ya apa itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu kan ayatnya ya fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah jadi baik buruknya seseorang itu pasti akan ditimbang termasuk ketika hubungannya dengan hadis tadi ya maka ditimbang ketika amal baiknya itu lebih maka dia akan masuk surga makanya tadi di penjelasan hadis yang tidak saya sampaikan teks Arabnya ya yang terkait orang 100 orang yang membunuh tadi kan dilihat kira-kira
dia itu lebih dekat dengan perbuatan, apa jaraknya ya, karena yang di hadisnya disebutkan jaraknya itu lebih condong ke yang baik apa condong yang buruk gitu ya. Jadi itu ya ada. Jadi itu saling berkesinambungan. Jadi dari hadis itu dengan penjelasan dalam apa namanya teologi kita ya, dalam apa penjelasan agama kita itu. Itu yang namanya apa tadi? Yaumul Mizan ya, atau dihisab semua amalan semua orang itu ya tadi. Tetap apa namanya? Saling melengkapi penjelasan antara hadis itu dengan apa namanya? Amal ibadah orang tadi ya. Jadi akan dilihat. Jadi tidak saling istilahnya apa namanya bertolak belakang gitu ya. Kok enak istilahnya dalam bahasa kita. Kok enak kok tiba-tiba seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kadang dalam beribadah kita tidak bersemangat, kadang futur. Bagaimana lihatnya agar tetap semangat, tidak pikir. Terima kasih. Ya, kalau dalam pemahaman singkat atau dalam pemahaman pendek saya, ini kaitannya dengan Hezid ya, Tri atau Putri nih, Pak Tri sepertinya ya, Pak Tri Cahyana ya, agar ibadah kita tidak istilahnya tetap bersemangat. Salah satu aspek yaitu apa? Tadi yang mungkin diulas singkat tapi tidak terlalu detail ya, yaitu lingkungan ya, atau habitat. Atau dalam bahasa Arab itu bi'ah ya, atau lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Ketika lingkungan di sekeliling kita tidak kondusif ya, tidak mendukung, maka kalau bahasa Al-Qur'an dalam bahasa hari ini mungkin hijrah ya. Cari komunitas, hijrah dari komunitas yang lebih baik. Sehingga apa? Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga kebiasaan kita mungkin kita bukan dari orang baik, ketika kumpul dengan orang yang baik maka kita akan menjadi baik. Seperti yang disampaikan tadi, yang kisahnya apa namanya, orang yang membunuh 100 orang itu kan ketika tanya kepada orang alim, maka kamu berhijrahlah ke dalam bahasa kita, pergilah ke penduduk sana, itu penduduk sana banyak orang yang soleh, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Itu artinya apa? Lingkungan, atau pertama kali ya habitat ya, karena habitat ya, lalu kemudian akan menimbulkan habit yang baik ya. Habitat itu kan lingkungannya, ketika sudah berkumpul dengan lingkungan yang baik ya, maka perlahan akan menenun habit yang baik pula. Itu ya, menjaga habitat dan habit kalau pemahaman singkat saya ya. Pemahaman hemat saya harus apa istilahnya berkumpul dengan habitat dan habit yang baik. Karena itu memang ketika sudah berjalan ya, lambat laun akan istilahnya memberikan motivasi kepada kita. Karena kalau kita berjalan sendiri itu lebih berat, godaannya lebih besar ketimbang kita berjalan bersama-sama, ada yang menyemangati, kita ketemu dengan apa namanya rekan sesama ya, di masjid atau dimanapun kita berada. Seperti itu kalau dalam apa namanya pemahaman singkat saya seperti itu. Itulah yang kalau dalam bahasa hari ini tadi, habit dan habitat, jaga kumpulan atau komunitas kita, termasuk kita hari ini kan juga sama ya, apa istilahnya, menjaga bagaimana apa namanya agar apa, agar kita itu tetap bisa bersemangat, tidak apa namanya tidak futur istilahnya ya dalam bahasa agama kita ya. Jadi istilahnya tidak grafik ibadahnya, grafik semangat beribadah tidak turun, tetap naik ya. Kita tadi ya, hijrah itu ya tadi cari kumpulan komunitas yang bisa membentuk habit kita ya, membentuk habit yang baik tentunya. Seperti itu. Baik, mungkin kira-kira seperti itu Pak Tri Cahyana. Barangkali ibu-ibu yang lain bisa, masih ada sekitar 4 menit lagi ya. Pak Arpandi mau tanya? Iya, Pak Arpandi. Diaktifkan dulu, Pak. Atau Ibu? Ya. Monitoring aja, Pak. Oh, monitoring. Ya, dari Ibu atau Ibu Bila belum ada, mohon izin Pak Ustadz, saya mungkin izin pertama, ini bukan banyak pertanyaan itu ya, kayak Bani Israel gitu ya. Ya mungkin juga gini, zaman sekarang itu kan banyak sekali anak-anak yang kritis gitu Pak.
ketika Nabi Adam itu dilarang oleh Allah, kan makan dan minumlah sesukamu, tetapi jangan kau dekati pohon itu. Gitu. Nah, kira-kira apa ya? Kalau namanya larangan kita memang harusnya sami'na wa ata'na gitu. Tapi ini kan kalau anak-anak zaman sekarang, kenapa Nabi Adam kok dilarang mendekati pohon? Cuma mendekati pohon aja kok gitu. Adakah dalil, cerita atau mungkin Israiliyat atau apa gitu dari yang pernah dibaca Pak Ustadz gitu. Mengapa Allah melarang mendekati pohon itu? Kalau yang setan sendiri kan atau iblis kan menyatakan bahwa kalau kamu ke situ nanti kamu ya menjadi orang yang abadi atau gimana gitu. Nah ini mungkin Pak Ustadz punya cerita atau punya referensi tentang hal ini begitu. Tadi kan Pak Ustadz sudah cerita juga. Silakan Pak Ustadz. Baik. Sebelum saya menjawab ya, sebenarnya kalau banyak bertanya itu belum tentu seperti Bani Israel ya. Nah, jadi cerita singkatnya kan seperti ini. Bangsa Israel yang kita kenal hari ini tuh ya, sebenarnya bukan disebut di Al-Quran tapi disinggung sebenarnya. Jadi Bani Israel itu kan anak keturunan dari Nabi Yakub ya. Anak keturunan Nabi Yakub itu berapa? 12 ya, termasuk Nabi Yusuf ya. Kira-kira 12 itu beriman. Ismail dan Yakub ya. Beriman semua. Ya. Beriman semua itu bisa dicek di akhir kisah Anton dan Syuhada ini. Jadi anaknya 12 itu semuanya beriman. Tapi yang hari ini kita lihat bangsa Israel hari ini itu ada di buku The History of Palestine ya, sama di karyanya Imam Ibnu Katsir itu saya lupa. Nah itu singkatnya memang dari salah satu 12 itu ada anak yang namanya Yehuda yang kemudian turun sampai hari ini jadi nama bangsa ya, kaum Yahudi. Itu istilahnya kalau orang Jawa blind ya. Blind itu apa ya? Ya, tapi itu kebenaran ya. Itu ya, itulah sampai sekarang makanya orang Israel itu banyak bertanya ya, tapi dia tidak melakukan tapi mengakali. Itu sudah dari nenek moyangnya. Misalnya ayat itu ayat tentang Bani Israel itu kan ayat yang di awal-awal khususnya ya, itu kan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu ayat yang turun setelah Nabi hijrah ya, bukan ayat yang turun di Madinah ya. Kalau pemahaman yang istilahnya lebih diperinci oleh para ulama itu ayat yang turun setelah Nabi hijrah, itu ayat Madaniyah. Itu kan turunnya konteksnya atau lawan bicaranya orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena di Madinah itu heterogen ya, penduduknya heterogen. Kalau di Mekah semuanya totalitas tentang Allah Nabi. Jadi terkait pertanyaan yang ditanyakan tadi, memang sekarang itu kritis butuh jawaban yang tidak hanya kuat secara dalil, tapi ya logis menurut nalar mereka. Kenapa kok nggak boleh didekati? Kadang ada yang berkata seperti ini, wala taqrabu zina, contoh yang lain. Yang nggak boleh kan didekati. Nah, kalau melakukan, nah ayatnya nyebutkan nggak melakukan. Nah, ayatnya melakukan nggak, menyebutkan nggak kalau melakukan. Jadi kalau mau memakai pemahaman terbalik ya atau mafhum mukhalafah, mendekat saja nggak boleh apalagi melakukan. Nah, kalau anak sekarang itu yang kritis, itu kan yang nggak boleh mendekati. Berarti kalau melakukan boleh ya, nggak boleh. Jadi pemahamannya dekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Saya pernah membaca di penjelasannya Imam Al-Baghawi kalau tidak salah. Itu tapi ada kebetulan itu pernah menjadi kajian rutin kait kenapa atau mungkin hingga hari ini kita pernah mendengar ya pohonnya itu pohon apa Pak? Biasanya pohon kuldi. Tapi itu sebenarnya bukan nama pohon ya, bahkan sampai sampai yang mungkin yang sebatas saya tahu di beberapa penjelasan banyak tafsir itu tidak menyebutkan nama pohon, tapi yang disebutkan Syajaratul Khuldi. Makanya kalau diterjemah itu pohon keabadian, bukan pohon khuldi. Jadi pohon keabadian namanya. Jadi ini cerita saya singkatnya ya. Ya kalau tidak salah di riwayatnya Imam Al-Baghawi. Jadi kenapa kemudian ada larangan seperti itu ya? Ada larangan untuk jangan dekat-dekat pohon itu ya, karena nanti akan divisiti oleh setan. Jadi dalam riwayat itu, tapi saya belum menelisik ini riwayatnya Israiliyat atau bukan. Israiliyat itu begini. Jadi kalau dalam bahasa kita itu mitos ya. Nah, mitos ya, cerita mitos atau ini riwayat yang kuat atau riwayat yang lemah atau seperti apa tapi sebagai informasi awal.
Jadi dalam riwayat itu, seingat saya, Nabi Adam itu punya apa namanya, eh, bahasa kita itu angan-angan. Kalau kita kan seperti ini mungkin ya, ketika kita datang ke bertamu ke rumah orang, mungkin rumahnya mewah sekali, belum pernah kita jumpai. Kita kan pasti punya angan-angan seperti ini. Enak ya Pak, enak ya Bu, ya. Saya kok nyaman ya tinggal di sini ya. Enak kayaknya tinggal di sini ya. Rumahnya seperti ini, seperti ini. Nabi Adam punya pikiran seperti itu. Jadi punya pikiran apa itu kalau dalam bahasa hadisnya itu bahasa riwayatnya saya kok agak ingat. Eh, Kalau saya tinggal di sini, kalau dalam bahasa bahasa kita ini, kalau saya misalkan ya, misalkan coba aja saya tinggal di sini pasti akan enak. Itu kan muncul dari Nabi Adam ketika menginginkan yang namanya apa? Keabadian. Ya, jadi Nabi Adam itu ingin abadi hidup di surga. Ya, wah ternyata surga itu ketika Nabi Adam sudah diciptakan ya, Nabi Adam apa terpesona, oh ternyata di surga enak semuanya sudah keturutan semuanya. Istilahnya bahasa kita VVIP. Coba saja aku istilahnya apa? Bisa hidup abadi di surga, pasti akan enak. Makanya dinamakan Syajaratul Khuldi wa Mulkil la yabla di surat Toha. Saya ayatnya kurang ingat, nanti bisa dicari. Itu pohon keabadian ya. Maka kenapa kemudian tidak boleh didekati? Soalnya apa? Itu sudah setan ketahui iktikat atau bisikan dari atau padahal Nabi Adam itu belum sempat mengucapkan secara lisan, tapi setan tahu. Oh, ternyata ada istilahnya kalau dalam bahasa marketing itu apa ya? Ada demand. Ya. Setan tahu, oh ternyata ada demand. Yaitu ada istilahnya ketertarikan orang ya untuk hidup apa di surga. Kayak setan itu menyuruh Adam itu untuk makan buah. Ini Adam, makanlah buah ini, biar kamu kekal di dalam surga. Nah, makanya kemudian Allah menurunkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Ya. Tapi yang di yang dinyatakan itu apa? Karena setan tahu ibadian tadi. Nabi Adam ingin abadi di surga karena terpesona dengan apa namanya mungkin kalau hari ini terpesona dengan jabatan, kedudukan, fasilitas yang mewah. Nah, ingin abadi makan ini. Kata setan seperti ini. Makan buah ini, makan buah yang ada di pohon ini, syajaratul khuldi ya, ya pohon keabadian. Ya, makanya yang pertama kali kepincut ya istrinya lalu mengajak suaminya yaitu Nabi Adam sehingga keduanya terjerumus tadi. Ya itu tadi awal munculnya ya tadi karena ada permintaan, setan tahu pasti kalau setan mengasih ini pasti akan dagangannya laris. Nah, itu kalau dalam bahasa marketing. Sehingga sehingga kalau di ayat berikutnya itu apa itu fa'azallahuma syaiton ya kalau nggak salah itu ayatnya ayat berapa itu nanti bisa dicari ya Pak Akhir ya fa'azallahuma syaiton wa anha fa'akhrajahuma mimma kanu fi itu yang digunakan apa itu kalau terjemahnya apa itu maka keduanya tergelincir kalau tidak salah Islam ya betul jadi kalau bahasa mudahnya kita ya, orang terpleset dengan didorong misalkan depannya ada sumur orang didorong sama orang kepleset itu kesan kesalahannya lebih ringan yang mana kepleset Dorong. karena kalau didorong itu istilahnya ada tersangkanya lah istilahnya seperti itu ada tersangkanya tapi kalau terpleset ada tersangkanya itu murni karena kesalahan orang itu sendiri makanya digunakan Al-Quran redaksinya benar. Setan itu marketingnya kalau mau belajar marketing coba belajar dari yang namanya itu ya iblis itu pintar sekali orang belum mengucapkan tapi tahu gerak geriknya ya maka kalau hari ini kita ada di dunia marketing termasuk saya sendiri sebenarnya ya digital marketing ya nah itu luar biasa ya jadi istilah marketing itu sudah ada sejak diciptakannya Adam yaitu marketingnya Nabi Adam belum mengucapkan saja setan sudah tahu bahasanya Adam itu oh Adam ini potensial istilahnya pelanggan potensial saya nggak perlu menawarkan pasti mereka sudah tahu sudah mau nah dan yang tergoda ya tadi karena mungkin diskonnya besar ya nah dari kalangan bawah itu nah itu singkatnya seperti itu. Jadi setan apa Allah melarang karena itu sudah ada istilahnya warning ya dari Allah jangan dekat pohon ini karena pohon ini dilarang karena apa itu sudah apa namanya istilahnya menjadi apa namanya perantaranya setan
Tapi setan tahu, iblis tahu, karena Adam itu ingin hidup abadi di surga. Nah, seperti itu, mungkin singkatnya seperti itu penjelasannya, apa yang saya ingat seperti itu. Tapi itu ada. Seperti itu Pak. Baik, itu Terima kasih. Ini kita sudah 7 menit lewat dari jam 7. Pak Ustadz sudah Oh, yes. nggak sadar kita sudah lebih. Kita tutup dengan berdoa. Sebelum menutupnya, untuk menyimpulkan dan tutup dengan doa mungkin barangkali Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya. Baik, sebelum kita tutup dengan berdoa, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini seperti di judulnya ya, jangan kembali ke setelan pabrik, karena setelah Ramadan kita dididik selama 1 bulan penuh ya, kita dididik masih di bulan Syawal, harusnya apa, grafik ibadah kita harus tetap meningkat. Dan bagaimana cara mempertahankan grafik tadi, lakukan amalan yang tidak memberatkan kita meskipun itu kecil, dan untuk menjaganya carilah atau istilahnya bergabunglah atau hijrahlah, mencari komunitas atau kumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, supaya apa? Supaya kita itu tidak terpapar ya, atau terkena toksik dalam bahasa hari ini, sehingga di penghujung kehidupan kita wafat ya, ending kehidupan kita dalam keadaan yang baik. Mungkin kita tutup dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma baqaitana warhamna min anna takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadri fi ma yurdika an. Allahumma qfini bi halalika Allahumma qfini bi halalika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita biasa diberkahi, dimudahkan dalam segala langkah kita. Amin, Saya amin, amin. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang lain mohon maaf lahir batin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus.